man arafa nafsaha faqad arafa rabbaha. Nah, kan itu ya. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, ya, dia insya Allah akan menemukan Tuhannya atau akan mengenal rabbaha, Allah atau Tuhannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam kajian ya, semua jamaahnya yang saya hormati, yang saya sayangi, juga ada AKL Network ya, juga semua yang sedang terus berupaya hari ini berusaha untuk terus menghadirkan kajian-kajian yang bukan hanya positif saja, tetapi juga menginspirasi dan menambah semangat kita untuk menghadapi segala sesuatu ujian kita hari ini. Nah, dalam konteks tema saat ini, pertama saya ingin mengucapkan tentu prihatin ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, turut berbelasungkawa terhadap korban-korban yang terpapar virus corona ini ya, yang saya juga alhamdulillah dalam keadaan keluarga semua sehat dan lain-lain, tetapi beberapa keluarga saya juga, kakak saya ini dokter yang harus berada di garis depan ya, di RSAS di Bandung. Juga ada beberapa yang harus saudara-saudara saya yang di dinas kesehatan yang memang kesehariannya kalau kita dengar ceritanya memang betul-betul sedang benar-benar berjihad gitu ya. Nah, saya mengucapkan betul-betul berprihatin ya terhadap mereka-mereka ini, dan juga insya Allah kita mesti bersama-sama ikut ya, bukan hanya menjaga diri sendiri tapi juga menjaga keluarga kita, sesuai dengan kalau kita lihat Rasulullah SAW pun menyatakan bahwa la darara wa la dirara. Jadi jangan kita ini jadi membahayakan orang lain dan jangan membahayakan diri sendiri. Jadi kita harus ikut tuntunan ya, arahan baik dari pemerintah, dari ulama ya, untuk kali ini kita menghadapi musuh itu tidak dengan merapatkan barisan secara fisik ya, tidak sausufu vakum di dalam biasanya kalau berperang itu kan kita merapatkan barisan ya, bersama-sama bahu ketemu bahu gitu. Tapi kali ini musuh kita ini harus dilawan dengan cara yang memang kita merenggangkan jarak gitu. Kita melawannya justru menyatukan lebih esensi, menyatukan hati atau taliful qulub gitu ya, menyatukan hati, menyatukan doa-doa, dan kita tetap berupaya untuk melakukan keseharian, melakukan kebermanfaatan dengan cara ini salah satunya. Ini salah satu solusi bagaimana kajian-kajian ini tidak berhenti. Saya alhamdulillah ala kulli hal ya, kita segala puji bagi Allah terhadap apapun yang Allah tetapkan, kajian-kajian terus berjalan, diganti dengan seperti ini ya, live streaming, dengan kajian online dan lain-lain, meeting-meeting tetap berjalan. Dan insya Allah kali ini kita harus mengambil ibrah, mengambil pelajaran gitu. Apa sebetulnya yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Nah, tentu saya ingin menyatakan pertama, dengan kondisi kita berdiam di rumah ini, boleh jadi Allah ingin kita memahami ya bagaimana salah satunya experience uzlah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW sebelum mendapatkan wahyu ya, beliau itu beruzlah, artinya menarik diri dari keramaian, menarik diri dari kesibukan, dari keriuhan dunia gitu, untuk bertafakur, untuk kemudian mencari Tuhan. Kalau insya Allah nih, kalau misalnya
teman-teman yang sudah umroh haji ya, yang kemudian berkesempatan alhamdulillah masuk ke dalam Gua Hiro ya, atau nanti insya Allah setelah COVID ini kalau berangkat masuk ke sana, kalau terutama yang ikhwan ya, coba masuk dan duduk di dalam sana. Itu gua yang tidak besar duduk, tetapi kalau kita keluar melihat fokus, titik fokusnya itu ke Baitullah, itu ke Ka'bah ini. Jadi artinya Rasulullah beruzlah itu justru menarik diri dari hubungan sosial dengan kesibukan keriuhan masyarakat, tetapi mencari titik temu hablum Allah, koneksi dengan Allah langsung. Ya, kalau orang-orang tasawuf ini paling senang kalau misalnya mendengar man arafa nafsaha faqad arafa rabbaha. Nah, kan itu ya. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, ya, dia insya Allah akan menemukan Tuhannya atau akan mengenal rabbaha, Allah atau Tuhannya. Nah, ini bagaimana konsep sebetulnya lebih bertafakur. Nah, kita biasanya kita menarik diri itu di dalam bulan Ramadan itu di iktikaf ya, kita 10 hari ya, berdiam diri, bertafakur, menambah zikir-zikir kita. Tapi kali ini Allah ingin menambah itu semuanya ya, agar supaya kita lebih bermuhasabah. Dan satu lagi, biasanya kalau bulan Ramadan itu bulan silaturahim kolektif. Ya, bulan dimana ketika orang-orang yang dalam tanda petik agak jarang ke masjid, dia setiap hari datang ke masjid ya, ditarawihkan silaturahim dengan tetangga-tetangganya. Yang jarang di rumah juga sibuk, semua ayah ibunya, semua anak-anaknya sibuk, disilaturahimkan dengan disahurkan oleh Allah. Ya biasanya seperti itu. Yang kemudian jarang silaturahim dengan teman-temannya, bukber semuanya. Waduh, jadwal bukber itu sudah padat sekali, lebih dari jadwal Ustadz di bulan Ramadan ini. Nah, jadi biasanya silaturahim kolektif di bulan Ramadan. Tapi sekarang ini Ramadan yang berbeda. Ramadan yang boleh jadi ibrahnya, pelajarannya, hikmah dari balik ini semuanya, boleh jadi na'udzubillah min dzalik, kita itu terjebak ke dalam festif-festif, ke dalam kemasan-kemasan, ke dalam keriuhannya, ke dalam keramaiannya saja di bulan Ramadan itu. Kita sibuk dengan buka bersamanya, dengan kemudian silaturahimnya, dengan lain-lain, tapi kita lupa tentang bagaimana secara esensi di bulan Ramadan itu memperkuat hubungan kita dengan Allah, memperkuat keimanan kita kepada Allah. Boleh jadi Ramadan kali ini kita bisa menemukan itu dengan cara seperti ini. Ala kulli hal. Karenanya ini mesti kita manfaatkan seoptimal mungkin. Seoptimal mungkin. Dalam konteks bagaimana kita tazkiyatun nafs, ya, membersihkan jiwa kita ini. Saya melihat bahwa justru kali ini peluang itu di bulan Ramadan kali ini lebih besar. Sangat besar karena pertama, tentu ketika di rumah kita lebih terjaga. Bahkan teman-teman semuanya bilang bahwa kali ini COVID ini membawa kita lebih syar'i ya. Kenapa lebih syar'i? Lihat saja kajian musyawarah kali ini ya. Jelas sekali jauh lebih syar'i. Kenapa? Karena yang ikhwan, akhwat tidak berhalwat ya, memang dari dulu juga sudah terpisah. Tetapi kemudian salam corona katanya ya, tidak bersentuhan dan lain-lain kalau orang-orang bercanda itu. Jadi artinya memang ada hal-hal positif yang harus kita ambil, seperti misalnya kualitas kita di rumah ya, kualitas kita di rumah dengan keluarga. Ketika kita coba kita review, kita evaluasi bagaimana meningkatkan hubungan kualitas kita dengan anak-anak kita ya. Ibu-ibu sekarang bahkan yang tidak bisa masak karena COVID-19 ini semua jadi jago masak semuanya. Itu kan salah satu positifnya ya. Kemudian akhirnya mereka sunnah Rasul berjualan online semua dan lain-lain. Ini tetap bagaimana kita berhusnuzon. Karenanya dalam konteks ini masuk ke dalam tema sabar dalam setiap keadaan. Kalau kita lihat sabar itu apa sih? Ya, secara lugah sabaro itu sebetulnya itu
Al-habs itu menahan, as-sabar itu menahan. Apa yang ditahan? Yang ditahan tentu dampak buruk yang akan muncul dari diri kita. Jadi sabar itu dikedepankan, atau biasanya ketika satu peristiwa masuk atau satu peristiwa itu kita alami, peristiwa yang tentu tidak mengenakan, yang tidak kita sukai, yang kita selalu menghindar darinya, tetapi ketika kita masuk atau ada di dalamnya, kita harus sabar, kita harus menahan dampak buruk yang akan muncul dari diri kita. Ya, nah ini satu bentuk sabar. Jadi sabar itu bukan diam, sabar itu bukannya pasif, tetapi sabar itu dinamis dan aktif sekali. Sabar itu bagaimana kita mencoba menyelesaikan masalah kita, tapi dengan cara yang baik. Seperti bagaimana sekarang kita ingin menyelesaikan masalah wabah ini, tapi bagaimana dengan cara yang baik. Saya ingin mengingatkan ada segelintir, mohon maaf, Afwan, ada segelintir orang yang belum masuk ke dalam arahan, ya, arahan dari para ulama, arahan dari umaro, dari para alim yang bukan hanya ilmu agama, tetapi memang ahli mikrobiologi, ahli kesehatan, semuanya medis, semua menyatakan bahwa cara melawan virus ini dengan kemudian physical distancing,